Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bu Arina Mahardika, SPD, guru kelas 4 SDN 02 Pecakaran. Apakah Bu Arin bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi bersama saya, Ibu? Iya, bersedia Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Arin. Kita lanjutkan ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Arin? Alhamdulillah Bu Dian, hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar Bu Dian sendiri? Masya Allah, Alhamdulillah saya juga sehat Bu Arin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Iya. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru dengan baik. Amin Bu Dian. Baik Bu Arin, Ya. hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu Arin. Iya Bu Dian. Nah, adapun proses diadakan supervisi atau observasi ini yaitu untuk mengetahui Bu Arin dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai langkah awal Bu Arin sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Bu Arin, baik dari perencanaan dan lain sebagainya. Bu Arin juga nanti bisa lebih percaya diri ya Bu Arin ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Bu Arin. Nah, Bu Arin, ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu Arin. Nah, tujuan apa sih tujuan yang ingin Bu Arin capai dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan observasi itu Bu Arin? Ya, baik Bu Dian ya. Nanti berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tulis ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis kearifan lokal dan keragaman budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat berkolaborasi membuat proyek tentang keragaman budaya Indonesia melalui pembuatan poster. Kurang lebih seperti itu Bu. Keren sekali Bu Arin. Ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang nanti akan kita observasi ya Bu ya. Lalu bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran tersebut Bu Arin? Untuk area pengembangannya nanti ada 3 ya Bu Dian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, di mana peserta didik dapat menyebutkan jenis kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing dan juga dapat mengetahui ragam budaya yang ada di Indonesia. Untuk aspek keterampilan sendiri, peserta didik secara berkelompok dapat membuat proyek, yaitu melalui pembuatan poster dengan memilih salah satu ragam budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu untuk aspek sikap, di mana kompetensi sosial dan emosional peserta didik dibangun untuk menebalkan karakter peserta didik untuk menciptakan keteraturan kelas yang tertib, nyaman, kondusif, dan saling menghargai. Oke, Seperti Bu itu. Arin. Selanjutnya ya Bu Arin ya, Iya. tadi Bu Arin sudah akan mengembangkan 3 ranah dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, kemudian sosial yang dikaitkan dengan sikap dan emosional anak itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelasnya Bu Arin nih Bu? Mungkin dari strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian model pembelajarannya maupun dari metode pembelajarannya Bu Arin. Ya. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ya Bu Dian, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana nantinya saya akan membagi peserta didik secara berkelompok
yang sesuai dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu project based learning dan metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga nanti ada penugasan. Oke, bagus sekali Bu Arin. Bu Arin sudah merancang pembelajaran yang sangat lengkap sekali dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KSE-nya tidak lupa ya Bu Arin ya. Kemudian Bu Arin juga akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis project ya Bu ya. Bagus sekali Bu Arin. Lalu nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Arin gunakan Bu? Ya. Untuk media pembelajaran sendiri ya Bu Dian, saya nanti akan menggunakan buku siswa, kemudian materi yang sudah saya buat PowerPoint, tentunya juga ada laptop, LKPD, kemudian bahan ajar yang sudah saya kreasikan bersama siswa, dan juga ada gambar-gambar keragaman budaya. Wah, sudah lengkap sekali rupanya Bu Arin ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu Arin akan melakukan pembelajaran tersebut? Tentunya kan di kelas 4 nih Bu ya. Mungkin jam keberapa Bu Arin? Nanti rencana saya akan melakukan pembelajaran ini pada hari Selasa Bu Dian, tanggal 5 Maret 2024 pada jam ke-1 dan jam ke-2. Oke, baik Bu Arin. Berarti nanti pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 tentunya di jam ke-1 dan ke-2 saya akan masuk ke dalam kelasnya Ibu ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan observasi dan mencatat hal-hal apa saja sih yang sudah terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran tersebut, kita juga akan melakukan percakapan lagi Bu Arin, di mana percakapan itu nanti dinamakan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Putri Lestari Bu Arin. Nah, sebelum itu Bu Arin, sebelum saya akhiri nih, apa sih yang sudah Bu Arin dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya Bu Dian, dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, sehingga saya dapat mempersiapkan media dan bahan ajar agar lebih baik lagi. Kemudian proses pembelajarannya nanti biar sesuai dengan rancangan yang sudah saya tulis. Seperti itu Bu Dian. Wah, bagus-bagus Bu Arin. Terima kasih ya Bu Arin atas waktunya. Sudah bersedia berbincang dengan saya, meluangkan waktu untuk saya pada sesi percakapan pra-observasi ini. Bu Arin, sampai jumpa di kegiatan observasi yang akan datang pada hari Selasa 5 Maret 2024. See you next Bu Arin, terima kasih. Sama-sama Bu Dian. Demikianlah percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya nanti selama pembelajaran berlangsung berjalan dengan tertib, ya. Apa yang harus kita lakukan dan kita hindari saat pembelajaran nanti? Coba, apa aja? Tidak boleh berisik. Kemudian bisa disepakati? Bisa dilakukan dengan baik nanti? Oke, kalau bisa kesepakatan ya nanti. Oke, pagi hari ini sudah berdoa apa belum? Belum. Silahkan Mas Abi, ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa bisa menambah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu Arin absen dulu ya. Adiasta Wibowo, Ahmad Hafi, Alvin, Asifa,
Oke, alhamdulillah tidak ada yang absen. Hari ini sehat semuanya. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita lakukan tepuk yang biasa kita lakukan. Masih ingat apa enggak? Masih. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, tambah semangat ya hari ini. Ya, ada yang masih ingat enggak pertemuan yang kemarin kita belajar IPAS materi tentang apa? Cerita tentang daerahku. Benar sekali. Kemarin kita belajar tentang cerita daerahku. Daerah mana ini tempat tinggal kalian? Pekalongan. Tepatnya di daerah Jambean atau Pecakaran. Apakah kalian asli orang Jambean? Asli. Tetangga kalian ada enggak yang seorang pendatang? Misal dari luar kota? Oh ada. Dari mana? Dari Semarang. Bagaimana sikap kita terhadap masyarakat pendatang? Harus apa? Harus menghargai. Kemudian menghormati. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Indonesiaku kaya budaya. Bisa lihat ke depan semua ya. Apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu enggak kearifan lokal? Apa kearifan lokal yang kalian kebiasaan? Kemudian budaya lokal. Ada lagi? Kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai yang diterapkan sebagai budaya lokal dan diwujudkan dalam bentuk sikap, pandangan, hukum yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga membentuk sistem pengetahuan lokal dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh kearifan lokal. Kita lihat ya, yang pertama contohnya apa? Ada selamatan. Ya, selamatan itu apa? Ada ruwatan. Kalian tahu ruwatan apa enggak? Enggak. Ruwatan itu sebuah upacara yang berasal dari Jawa dan digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang membawa sial dan membahayakan. Ada lemas, kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kearifan lokal? Dan enggak, kalau enggak nanti Bu Arin lanjutkan ke materi berikutnya. Ada enggak? Tidak. Kalau tidak, ke materi selanjutnya yaitu keragaman budaya Indonesia. Apa itu ragam budaya? Ada yang tahu apa enggak? Macam-macam ragam budaya di Indonesia. Iya. Bahasa, coba ada yang bisa menyebutkan contoh bahasa yang ada di Indonesia apalagi? Bahasa Jawa, kemudian Melayu, bahasa Sunda, apalagi? Kemudian yang kedua ada suku bangsa. Suku bangsa, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Suku Jawa. Ada lagi? Sunda. Apa, Mbak Naila? Bali. Batak. Selanjutnya makanan khas. Makanan khas, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Papeda, ya, yang biasa kalian makan jajanan papeda itu asalnya dari mana? Papua. Ada lagi nasi megono dari mana? Pekalongan. Nah, masih banyak lagi ya makanan khas di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada tarian. Tarian dari Indonesia, apalagi macamnya dari berbagai daerah. Ada yang tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Nih, Bu Arin punya Taman Budaya Indonesia. Nah, di sini ada berbagai macam ragam budaya. Tadi tarian ya. Di sini ada berbagai macam-macam tarian. Yang pertama,
Tari reog Ponorogo dari mana? Ada yang tahu? Jawa Timur, benar sekali. Nah, kemudian ada dari Sulawesi Selatan. Ini namanya rumah apa? Rumah tongkonan. Ini ada ciri khasnya ya, runcing di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Ya, bentuknya unik sekali apa enggak? Ya, ada ciri khasnya. Manfaat kita mempelajari kearifan lokal dan keanekaragaman budaya itu apa? Yang pertama, sebagai sumber pengetahuan. Kalian jadi tahu di Papua itu ada makanan khas namanya apa, ada rumah adat namanya apa, ada pakaian juga namanya apa. Itu sebagai aset wisata. Ya, bisa dijadikan tempat wisata, kemudian untuk menambah perekonomian di suatu negara. Kalian akan memberikan tugas. Ini nanti tugasnya dikerjakan secara mandiri. Mandiri itu sendiri ya. Kalian sebutkan nanti kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal kalian atau kearifan lokal yang kalian ketahui. Kemudian nanti tempatnya asalnya dari mana? Ditulis di sini kolom yang kedua. Yang ketiga, mengapa kegiatan tersebut dilakukan atau tujuannya apa sih kok ada kearifan lokal atau kegiatan itu? Paham apa tidak? Ada yang ditanyakan dengan tugasnya? Nanti kalian boleh mencari materi ini dari tadi papan yang Bu Arin bikin, media ajar, boleh dari materi yang sudah Bu Arin siapkan, sudah Bu Arin printkan, atau nanti boleh melihat tayangan video di laptop yang sudah Bu Arin sediakan juga. Paham? Paham. Bu Arin bagi dulu LKPD-nya. Silakan kalian mau ngambil materi ajar dari mana? Boleh diambil? Iya, silakan diambil ke depan, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Saputri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani pengajar praktik saya yaitu Bu Tri Lestari yang saya hormati. Kemudian ada rekan saya dari SDN 02 Pecakaran yaitu Bu Arina Mahardika yang saya sayangi. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Arina ya Bu ya. Ya.
di mana kemarin saya sudah melakukan observasi dengan Ibu. Nah, langsung saja di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan Bu Arin kemarin ya Bu ya, pada tanggal 5 Maret 2024. Nah, tujuannya dari percakapan pasca observasi ini Bu Arin ya, untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu Bu Arin. Nah, selanjutnya mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan Bu, langsung saja. Yang pertama nih Bu Arin, setelah observasi kemarin bagaimana perasaannya Bu Arin dengan jalannya observasi tersebut yang sudah berlangsung Bu? Iya Bu Dian, setelah melakukan observasi kemarin bersama Bu Dian, tentunya saya merasa lega ya Bu Dian. Walaupun pada awalnya saya sedikit merasa gugup karena memang tidak terbiasa melakukan proses pembelajaran dengan ada perekaman, dengan ada video seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin observasi berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah, berarti rasa gugup itu sudah terlewati ya Bu Arin ya. benar sekali. Tapi sudah berjalan lancar dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan dengan baik ya Bu. Kemudian Bu Arin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelasnya Bu Arin kemarin dalam pembelajaran tentunya ya Bu ya. Kemudian mungkin dari tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, mungkin apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Monggo silahkan diceritakan Bu Arin. Ya Bu Dian, terima kasih. Untuk tahap-tahap persiapan ya Bu Dian, saya tentu yang pertama mempersiapkan RPP atau modul ajar, kemudian menyiapkan media dan bahan ajar apa yang akan saya gunakan nanti, menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, materi apa yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Kemudian untuk area pengembangan sendiri Bu Dian ada 3 kemarin, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, di mana peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kearifan lokal yang ada di daerah sekitarnya, kemudian mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk aspek keterampilan, kemarin peserta didik secara berkelompok berkolaborasi membuat proyek, yaitu membuat poster, di mana di situ memilih salah satu ragam budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu aspek sikap, di mana kompetensi sosial emosional peserta didik dibangun untuk meningkatkan karakter peserta didik dalam menciptakan keteraturan kelas atau kesepakatan kelas yang tentunya yang nyaman, yang tertib, kondusif dan juga saling menghargai. Seperti itu Bu Dian. Baik, jadi pembelajaran kemarin Bu Arin sudah mengembangkan 3 aspek ya Bu ya, Iya. yang penting dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemudian sosial emosionalnya Iya. juga ada di dalam itu ya Bu ya. Itu sudah mungkin sangat bagus sekali ya Bu ya, di mana Bu Arin juga sudah membuat media pembelajaran yang bervariatif. Iya. Tentunya itu berarti Bu Arin sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Bu Arin. Nah, menurut Bu Arin nih, sejauh mana kekurangan atau hambatan nih Bu yang Bu Arin hadapi ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas itu Bu? Ya, kalau untuk hambatan ya Bu Dian, yang kemarin saya amati itu masih banyak ya anak-anak yang kurang aktif. Mereka cenderung tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Main sendiri, masih ada yang main sendiri, ngobrol sama temannya, walaupun pada awal pembelajaran sudah dibikin kesepakatan kelas atau keteraturan kelas. Nah, di situ saya mengingatkan kembali keteraturan kelas yang sudah dibikin di awal seperti apa agar anak mau mengikuti pembelajaran lagi, seperti itu. Baik Bu Arin, jadi hambatannya mungkin dengan persiapan yang sudah matang, namun tetap anak-anak itu ya namanya anak ya Bu ya, kadang kurang tertib, ada Iya. yang masih pengen kesana kemari ya Bu ya, tapi benar sekali. Bu Arin sudah menyikapi dengan baik. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan hal itu terjadi Bu Arin? Iya.
Mungkin ya Bu Dian, ini yang menyebabkan hambatan tadi terjadi karena saya membagi kelompoknya kelompok terlalu besar ya. Artinya anggotanya itu banyak, dari 31 siswa saya hanya membagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada anggota kurang lebih 8 peserta didik. Nah, di situ mungkin mereka hanya mengandalkan teman yang bisa atau yang pintar saja yang bekerja. Kemudian untuk yang lainnya mereka akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol sama yang lain, untuk main-main sama yang lain seperti itu. Kemudian juga kurang disiplin dalam menerapkan keteraturan kelas yang di awal sudah disepakati seperti itu, Bu. Jadi yang menyebabkan hal itu terjadi menurut Bu Arin karena kelas terlalu gemuk, Iya. kemudian pembagian kelompoknya yang kurang merata ya Bu Iya, ya. iya, Jadi benar. anak-anak masih seperti itu. Nah, bagaimana nih? Bu Arin tadi sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab tersebut. Bagaimana ya rencana tindak lanjut ke depannya nih Bu Arin untuk pembelajaran yang akan datang menyikapi hal-hal tersebut, Bu? Iya. Untuk kedepannya ya Bu Dian, saya nanti mungkin akan membagi kelompok lebih kecil lagi agar mereka dapat kerjasama dengan merata, berkolaborasi dengan merata. Kemudian juga saya sesuaikan untuk tingkat kenyamanan mereka. Jadi mau pembelajaran yang seperti apa nanti yang akan kita lakukan pada hari itu. Kemudian juga saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Mungkin ada yang tertarik dengan gaya belajar audio, ada yang visual ataupun audio visual. Kemudian juga lebih disiplin lagi dalam menerapkan keteraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Kira-kira seperti itu, Bu Dian. Wah, lengkap sekali Bu Arin ya untuk rencana tindak lanjutnya. Bagaimana nanti Bu Arin bisa menyikapi hal-hal tersebut dengan membuat kelompok yang lebih kecil Ya, lagi benar. sehingga anak-anak lebih aktif ya Bu ya. Iya. Itu bagus sekali Bu Arin. Kemudian Bu Arin juga nanti akan mengembangkan model pembelajaran juga ya Bu ya tentunya. Kemudian mungkin lebih membuat kesepakatan kelas dan membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Iya. Itu sudah tepat sekali, bagus sekali Bu Arin untuk rencana tindak lanjut ke depan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian kapan nih Bu Arin akan memulai rencana tindak lanjut tersebut Bu? Kalau untuk tepatnya belum tahu ya Bu Dian ya, nanti mungkin segera akan saya lakukan, mungkin nanti setelah Lebaran atau pada tahun ajaran baru seperti itu Bu Dian. Oke, jadi Bu Arin nanti mungkin rencana yang akan datang ini di pembelajaran setelah ini juga Iya. bisa ya Bu ya, Iya. karena masih ada jeda waktu. Iya. Kemudian mungkin akan diperbaiki lagi dengan model-model pembelajaran yang bervariatif di semester selanjutnya. Oke, bagus sekali Bu Arin. Baik, mungkin tadi saya belum menyampaikan ini ya Bu ya, area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi kan ada 3 ya Bu ya. Apakah itu sudah berhasil semua Bu menurut Bu Arin? Menurut saya sudah berhasil Bu Dian ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Walaupun masih perlu ada perbaikan, berhasil cuman belum 100% seperti itu. Oh, iya, Bu. Yang namanya anak-anak kan tidak sempurna kayak gitu ya Bu Dian ya. Iya. Untuk hasil produk ataupun tugas kayak gitu kan tetap ada miss sedikit lah, kesalahan sedikit seperti itu. Iya, itu hal yang lumrah ya Bu Iya. ya, tapi sudah dilaksanakan dengan baik, sudah tercapai, alhamdulillah tercapai 100%, walaupun ada yang perlu diperbaiki Iya, tadi iya. sudah disampaikan akan diperbaiki Iya, ya Bu Arin. iya, iya. Tetap semangat Bu Arin, dan selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Tri Lestari untuk memberikan umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi ini. Monggo Bu Tri silakan untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Bu Dian dan Bu Arin. Tadi sudah melakukan percakapan 2 arah nggih berkaitan dengan kegiatan pasca pembelajaran. Tadi saya akan memberikan umpan balik berkaitan dengan pasca pembelajaran. Tadi Bu Dian sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, terus yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu apa saja, sudah dijelaskan. Dan yang menjawab adalah Bu Arin sendiri. Berarti sudah memenuhi dari 7 sampai 8 kriteria. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data tadi ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Nah, fokus pada area pengembangan dikembangkan apa, hasil dari
pra percakapan tadi apa juga sudah dijelaskan oleh Bu Arini. Terus kemudian juga sudah menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan tadi pada akhir percakapan gitu nggih, berdasarkan hasil supervisi yang benar-benar dilakukan panjenengan, kapan waktunya. Nah, terus tadi Bu Arini sudah menyimpulkan belum? Menyimpulkan berkaitan dengan kegiatan pasca ini sudah menyimpulkan, oh berarti intinya dari kegiatan ini adalah kesimpulannya ini dilakukan atau belum? Belum nggih, masih satu nggih, tapi Budian sudah melakukan 7 dari kegiatan itu. Berarti tetap nilainya 4 poin. Nah, itu nggih Budian nggih, ini Budian sudah saya nilai 4 poin semua. Terus saya akan umpan balik lagi nih dengan Bu Arin nggih. Bu Arin nanti jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Pada kegiatan pra Bu Arin nggih, apakah Budian juga mendiskusikan, nanti kan langsung saya nilai nih, apakah Budian juga mendiskusikan standar kompetensi atau tujuan yang digunakan dalam supervisi ini Bu, tujuan saya ke sini ini, fokus mengajar ini, itu sudah dilakukan atau belum Bu? Sudah ya, sudah menyampaikan. Terus apakah Budian kesannya menggurui atau memberi nasihat kepada jenengan enggak Bu? Tidak sama sekali. Tidak nggih. Oh gitu ya. Terus percakapan berhadapan seperti ini enggak Bu? Iya. Iya. Terus Budian dengan keterangan panjenengan, Budian hanya mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan dari panjenengan atau tidak? Iya. Iya nggih. Yang menemukan dan hanya bertanya nggih, hanya mengulang-mengulang gitu ya. Ya. Terus apakah pertanyaan dari Budian itu sebagai tantangan jenengan untuk menjawab lebih baik lagi? Ya. Terus yang terakhir Bu, berdasarkan percakapan pada kegiatan pra dan pasca itu apa Budian menanyakan tindak lanjut konkret dari jenengan apa gitu, menanyakan enggak? Menanyakan. Terus tindak lanjut itu dari penjenengan sendiri apa dari Budian? Tindak lanjut Kegiatan setelah pembelajaran selesai, tindak lanjutnya apa? Setelah dievaluasi kan jenengan dievaluasi kemarin, refleksi, oh setelah ini tindak lanjut jenengan apa? Setelah kegiatan ini apa Bu? Itu dari jenengan sendiri apa dari Budian? dari saya, kemudian dapat masukan dari Budian juga. Oh gitu nggih. Terus ketika terakhir percakapan ditutup, panjenengan dan Budian sama-sama menemukan kesimpulannya. Terima kasih Bu Arin. Pertanyaan saya sudah memenuhi dari 8 prinsip coaching yang harus panjenengan lakukan berdua nggih. Terima kasih Budian. Akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dengan percakapan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi di dalam pembelajarannya Bu Arina Mahardika, dan yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Pada hari ini saya didampingi oleh Ibu Tri Lestari. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tri Lestari dan Bu Arina Mahardika. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Putri.